ini dalam sebuah lagu, ada judulnya Tobat. Kayak tobat lagunya Syahrini yang tobatlah tobat, wahai sahabat, jangan sampai kau terlambat, jangan ulangi kebodohan lagi, sesungguhnya kita akan merugi. Jangan terbuai, jangan terlena, jangan terbuai, dan sadarilah. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan wanita yang begitu romantis. Alis matanya panjang bagaikan semut yang berbaris-baris. Senyumannya yang manis membuat iman semakin tipis. Semua wanita yang lewat membuat hati lelaki begitu miris. Yang dulunya tinggal di Paris, sekarang tinggal di Bengkalis karena terlena oleh jebakan para gadis. Semoga gadis-gadis di sini tidak ada yang materialistis. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat terbingkiskan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, seorang proklamasi yang tidak pernah memakai dasi, seorang proklamator yang tidak pernah naik motor, dan seorang pahlawan yang tidak pernah makan bakwan. Ya, ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Teman-teman SMK Citra Negara yang saya sayangi dan saya cintai, yang biasanya kita bertemu saban hari di SMK Citra Negara yang indah dan kita cintai ini, ya, sekarang kita bertemu secara online. Kalian ngelihat saya di handphone kalian. Kalau handphonenya kalian retak, bagaimana dengan nasib muka saya retak-retak juga? Tapi nggak apa-apa. Walaupun handphone kalian retak, yang penting hati kalian nggak retak seperti retaknya cinta saya kepada kalian. Kemudiannya, berbicara tentang zolim nih. Banyak orang-orang di muka bumi ini yang selalu berbuat kezoliman, yang sudah banyak sekali membuat kezoliman. Mereka semua beranggapan bahwasannya apa yang mereka raih di dunia ini, apa yang mereka dapatkan di dunia ini akan menolong mereka semuanya dari azab dan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal teman-teman, itu sama sekali tidak benar. Barang siapa yang membuat kezoliman, dan sama sekali itu sama seperti orang yang membuat bangunan di atas pondasi yang miring dan rapuh. Semakin tinggi pondasi dan bangunan itu berdiri, maka akan semakin cepat pula bangunan tersebut mengalami kehancuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita semua nih ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Begitu pula Allah mengharamkan kezaliman pada diri kita sebagai umatnya. Maka dari itu, kita sebagai umat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu dan tidak boleh melakukan kezaliman, melainkan kezaliman terhadap sesama ataupun kezaliman terhadap binatang. Kita melakukan kezaliman terhadap hewan pun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya manusia, telah berfirman dalam hadis qudsi yang berbunyi, Ya ibadi inna haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai para hambaku, aku telah haramkan kezaliman atas diriku, dan aku pula haramkan kezaliman pada diri kalian. Maka janganlah kalian berlaku zalim terhadap sesama. Nah, maka dari itu nih teman-teman, kita nggak boleh berlaku zalim. Kita nggak boleh nih punya perilaku buruk terhadap sesama. Kita punya tuduhan yang buruk, suuzon sama Allah. Itu kita nggak boleh nih, nggak boleh ada dalam pikiran kita sendiri. Nggak boleh kita kayak gini misalnya. Kenapa sih nih? Gua sholat saban hari, tunggang tungging, puasa Senin Kemis, zakat, sering ngaji, tapi rezeki gua entet-entetan. Giliran dia yang sering sholatnya jarang, yang puasa Senin Kemisnya jarang, ngajinya jarang,
rezekinya lancar baik sama Allah dikasih. Nggak boleh tuh kita punya pikiran kayak gitu. Kita harus punya pikiran husnuzon sama Allah. Barangkali kita diberikan rezeki sama Allah padahal kita udah sering sholat, kita udah sering ngaji, rezekinya masih entet-entetan. Mungkin Allah punya maksud yang lebih baik, karena kan Allah tahu masa depan dan kita nggak tahu masa depan kita kayak gimana, karena Allah yang lebih mengetahui ke depannya itu. Mungkin kalau kita diberikan rezeki lebih sekarang sama Allah, kita nanti akan lupa, bagaikan kacang nih lupa sama kulitnya. Kalau kita dikasih rezeki sekarang sama Allah, kita akan lupa sama Allah. Kita akan zolim, kita akan berbuat maksiat mungkin nantinya. Dan sebagian lagi orang yang diberikan rezeki lebih oleh Allah, namun dia jarang bersedekah, dia lupa sama Allah, dia ingkar. Itu tuh mungkin perlahan demi perlahan Allah ingin membinasakan mereka dengan caranya sendiri. Jadi kayak gitu teman-teman. Sama sekali nih ya, kita nggak boleh punya pemikiran buruk, kita berbuat zalim sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malahan Allah itu sering memberikan kita apa yang kita inginkan lewat doanya. Kemudian nih teman-teman, setiap manusia itu nanti di akhirat akan membawa kecurangannya sendiri. Wa mayalul, siapa yang curang, ya'ti bima wala yaumal qiyamah, akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Jadi nih, zaman sekarang nih ya, zaman-zamannya seperti sekarang ini, orang yang curang dengan plat merah akan membawa plat merah ntar di akhirat. Orang yang curang dengan APBD-nya, dia akan nenteng-nenteng APBD-nya. Orang yang curang dengan rezekinya yang karena diambil dengan cara yang tidak halal, dia akan nenteng-nenteng rezekinya dengan cara yang tidak halal. Paling lagi nih ya, kalau orang curangnya curang rendah, ada nih, curang anak SMA, anak SMP, beli bakwan 2 bayarnya atu, nenteng-nenteng bakwan. Terkata yang lain, gue nenteng-nenteng APBD, gue nenteng-nenteng mobil, kenapa lu nenteng-nenteng bakwan 2? Canda, katanya gitu di akhir kiamat. Semuanya akan membawa kecurangannya sendiri teman-teman. Yang curang dengan harta curiannya, dia akan membawa harta curiannya, tapi nggak bisa dibelanjain. Sama nih kayak kisahnya si Korun yang tenggelam sama rezekinya dia, karena dia ini tamak, karena dia ini sombong, dia ini zolim, dia ini kikir. Dulu dia tuh nggak kaya seperti yang dicerita-cerita itu. Dulu dia itu susah. Kemudian dia minta kepada Nabi Musa agar diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan persyaratan dia tidak boleh lupa nih sama Allah. Tapi ketika Nabi Musa meminta kepada Allah untuk memberikan kekayaan nih kepada si Korun, Allah kan ngeberikan nih ya, Allah mengabulkan doa yang dipanjatkan sama Nabi Musa. Kemudian si Korun ini diberikan kekayaan nih, karena dia punya anak yang banyak kan, gak mampu nih untuk menghidupi dirinya sendiri dan anaknya. Setelah diberikan kekayaan, dia lupa sama Allah. Dia zolim sama Allah. Dia ingkar akan janji-janjinya dia. Dia berbuat kesombongan. Bahkan ketika Nabi Musa meminta dia untuk berbayar zakat, dia nggak mau memberikan sedikit pun harta dia untuk berbayar zakat. Bahkan ya, ketika dia diminta untuk berbuat fitnah untuk Nabi Musa, dia mau mengeluarkan. Sedangkan untuk berbuat zakat, itu kan sama aja di jalan Allah ya. Dia nggak mau ngeluarin. Tapi untuk memfitnah Nabi Musa dengan cara membayar wanita sewaan, dia mau. Sampai akhirnya dia tenggelam kan. Akhir hayatnya dia sebelum sempat bertobat, dia tenggelam. Padahal udah diingetin nih dalam sebuah lagu, ada judulnya Tobat. Kayak tobatnya lagunya sehari ini, yang tobat telah tobat, wahai sahabat, jangan sampai kau terlambat, jangan ulangi kebodohan lagi, sesungguhnya kita akan merugi. Jangan terbuai, jangan terlena, jangan terbuai, dan sadarilah. Tapi si Korun gak pernah sadar. Sampai akhir hayatnya dia masih berbuat zalim, dan akhirnya Nabi Musa berdoa sama Allah agar si Korun ini ditenggelami dari muka bumi, karena dia udah memfitnah Nabi Musa juga. Udah memfitnah Nabi Musa bahwasanya Nabi Musa itu telah berzina dengan seorang pelacur, dan pelacurnya ini dikasih hidayah nih sama Allah. Akhirnya kebenaran pun terungkap, dan akhirnya si Korun tenggelam. Dan si Korun tenggelam, hartanya belum tenggelam nih. Dan warga-warga situ berpikiran kalau misalnya hartanya nggak ditenggelamin, otomatis akan dikuasai oleh Nabi Musa. Nabi Musa nggak mau, semua warga itu berpikiran buruk seperti itu. Akhirnya hartanya pun ditenggelamin. Makanya sampai sekarang disebutnya sebagai harta Korun. Jadi harta yang tenggelam bersama Korun. Nah, jadi teman-teman, dari pelajaran tersebut kita dapat memetik pelajaran nih, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengabulkan setiap doa dan permintaan
hamba-hambanya sesuai dengan porsinya masing-masing. Gak mungkin Allah memberikan berlebihan sesuai dengan yang diinginin sama kita nih, karena segala sesuatu yang berlebihan itu juga gak baik. Jadi setiap apapun yang kita ingini pasti akan diberikan sama Allah, tapi sesuai dengan porsi dan kemampuan kita masing-masing. Jadi kita nggak boleh minta yang berlebihan, dan kita harus mengedepankan yang namanya kebutuhan dibandingkan dengan keinginan kita. Mungkin sekian saja pidato yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Unzur man kola wala tanzur makola. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba ulang. Saya salty.